Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Putri Otolua, kelas D3B Teknologi Laboratorium Medis Politeknik Kesehatan Makassar. Saya di sini akan menjelaskan tentang anatomi sistem respirasi pada manusia. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sistem respirasi? Sistem respirasi atau sistem pernafasan adalah suatu peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen serta menghembuskan udara yang mengandung karbon dioksida. Nah, apa saja sih organ-organ sistem respirasi itu? Yang pertama yaitu hidung. Hidung merupakan organ saluran pernafasan yang berhubungan langsung dengan dunia luar. Hidung dilengkapi oleh dua lubang yang dibatasi oleh sekat hidung. Hidung di sini memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai jalan masuk dan keluarnya udara, mempertahankan dan menghangatkan udara yang masuk, sebagai indera penciuman, dan sebagai penyaring atau filter dalam membersihkan udara yang masuk. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi hidung di bagian luar. Yang pertama yaitu ada pangkal hidung di sini, terus ada puncak hidung, terus ada lubang hidung atau nares anterior, terus ada kolumela atau sekat tulang rawan dan kulit, terus ada sayap hidung atau ala nasi, terus ada batang hidung atau dorsum nasi. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang anatomi hidung di bagian dalam. Yang pertama itu ada anterior naris atau lubang hidung, kemudian ada vestibul. Vestibul di sini adalah sebuah ruangan yang berada di belakang lubang hidung. Di ruangan ini terdapat bulu-bulu kasar atau yang sering kita sebut dengan bulu hidung. Kemudian ada concha nasalis. Nah, concha nasalis ini terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama itu ada inferior turbinate, terus ada medial turbinate, superior turbinate. Nah, fungsinya yaitu menghangatkan dan melembabkan udara yang dihirup. Kemudian selanjutnya itu ada frontal sinus atau dia berada di belakang tonjolan alis. Kemudian selanjutnya di sini ada cerebriform plate of ethmoid bone. Itu fungsinya sebagai kayak dia menyampaikan signal ke otak tentang bau yang dicium. Kemudian di situ ada sphenoid sinus, ada selatutica, terus ada coana, ada pharyngeal tonsil, terus ada di sini di bawah itu yang bulat itu ada opening of auditory tube, terus ada uvula. Nah, uvula ini adalah daging kecil yang bergelantungan di belakang langit-langit mulut di bagian belakang. Kemudian di situ ada soft palate atau langit-langit lunak, terus ada hard palate atau langit-langit keras. Yang kedua yaitu faring. Faring adalah tenggorokan, bentuknya seperti corong, yaitu besar di bagian atasnya dan semakin mengecil di bagian bawahnya. Faring memiliki fungsi yaitu mengalirkan udara dari hidung dan mulut menuju ke trakea. Nah, di sini faring terbagi menjadi tiga, yaitu nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Nasofaring itu merupakan bagian nasal faring yang terletak di belakang hidung dan di atas oleh palatum mole. Kemudian ada orofaring, yaitu bagian oral faring yang terletak di belakang mulut. Dan yang terakhir itu laryngofaring. Laryngofaring adalah bagian laryngeal faring memanjang dari orofaring dan berlanjut ke bawah yaitu esofagus atau kerongkongan. Nah, laryngofaring ini berfungsi yaitu sebagai masuknya udara ke paru-paru serta mengatur makanan dan cairan masuk ke kerongkongan. Yang ketiga yaitu bronkus. Bronkus merupakan cabang dari trakea yang bercabang dua ke paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Nah, dapat kita lihat di bronkus kanan itu lebih pendek dan lebih lebar, panjangnya kira-kira sekitar 2,5 cm dan terbagi menjadi 3 cabang. Setiap cabang adalah lobus. Kemudian ada bronkus kiri.
itu panjangnya sekitar 5 cm, dia lebih sempit daripada bronkus kanan. Memiliki dua bagian, yaitu satu untuk lobusnya. Nah, di sini bronkus memiliki fungsi yaitu sebagai saluran atau menyediakan jalan bagi udara untuk masuk ke paru-paru, melembabkan udara yang masuk, serta menyaring partikel-partikel asing yang ikut masuk beserta dengan udara, kemudian menghasilkan dahak untuk mencegah peradangan. Nah, yang keempat yaitu bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang dari bronkus. Dinding bronkiolus sangat tipis, tidak memiliki tulang rawan maupun bersilia. Nah, bronkiolus akan bercabang banyak dan berakhir membentuk suatu kantong yaitu alveoli. Nah, bronkus ini dikelilingi oleh otot polos sehingga bentuknya dapat berubah-ubah. Selanjutnya yaitu fungsi dari bronkiolus. Fungsi dari bronkiolus yaitu mendistribusikan udara yang masuk ke bronkiolus menuju ke alveoli. Nah, yang terakhir yaitu alveoli. Alveoli adalah kantong udara di mana dia menjadi tempat terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Bisa kita lihat di sini adalah alveoli. Jumlah alveoli diperkirakan mencapai 200-600 juta atau setara dengan luas 40-80 meter kubik. Alveoli bertanggung jawab atas terbentuknya struktur menyerupai spons di dalam paru-paru. Secara struktural, alveolus mirip kantong kecil yang terbuka pada salah satu sisinya. Ini begini ya. Dalam struktur mirip mangkuk berupa tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Nah, alveoli ini terdiri dari lapisan epitel dan matrik ekstraseluler yang dikelilingi oleh kapiler. Lapisan epitel tersebut berperan untuk menggunakan pengikatan oksigen yang berasal dari udara yang dilakukan oleh darah di dalam kapiler-kapiler darah. Demikian materi anatomi sistem respirasi yang saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.